Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film psikopat sadis yang sedang viral, yaitu Orphan First Kill. Film Orphan First Kill ini merupakan prequel dari film Orphan yang pertama 2009 yang masih berfokus pada korban pertama, Esther. Film ini berlatar belakang Lina merupakan wanita dewasa yang menderita kelainan hormonal sehingga membuatnya selalu nampak menyerupai anak kecil. Kondisi tersebut menjadikan Lina sang psikopat sebagai sosok manipulatif. Bagaimana kisah kengerian di film ini selanjutnya? Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka di Estonia 2007 di rumah sakit jiwa yang berada di tempat terpencil. Diperkenalkan seorang wanita bernama Anna, seorang guru lukis yang pada saat itu diundang datang ke rumah sakit jiwa tersebut. Anna datang karena ia akan mengajarkan melukis kepada para pasien dan rumah sakit jiwa ini sangatlah ketat. Saat Anna masuk pun ia harus melewati beberapa prosedur pemeriksaan penjaga. Rumah sakit jiwa ini ternyata terkenal dengan para pasien yang berbahaya karena cenderung bertindak kekerasan dan bisa menyerang siapa saja. Lalu bertemulah Anna dengan dokter penjaga yang akan mengantarkan Anna. Namun di perjalanan alarm berbunyi dan diketahui salah satu pasien berbahaya bernama Lina dinyatakan menghilang dari kamarnya. Seketika semua penjaga dikerahkan untuk mencari Lina serta dokter mengantarkan Anna ke tempat yang aman di salah satu ruangan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lagi-lagi dokter mengatakan bahwa pasien Lina ini adalah pasien yang paling berbahaya di rumah sakit jiwa ini. Anna yang tidak sadar bahwa Lina yang mereka cari ternyata sudah ada di dalam ruangan itu bersama Anna. Dan Anna belum mengetahui bahwa itu adalah Lina, si pasien paling berbahaya dan brutal. Setelah mencoba berbincang-bincang dan mengetahui bahwa dia adalah Lina, Anna mulai panik. Untung saja para penjaga dan dokter datang mengetahui keberadaan Lina. Di sini pun terkuak, walaupun Lina terlihat seperti gadis kecil, tetapi ternyata Lina wanita dewasa yang sudah berusia 31 tahun. Dia mempunyai kelainan yang menyebabkan tubuhnya cebol, tidak bisa tumbuh besar. Tak hanya kelainan jiwa dan brutal saja, Lina juga adalah wanita cerdas dengan sering menipu untuk mengelabui orang-orang. Banyak kasus tragedi mengerikan terjadi akibat dari tingkah laku si Lina ini. Hingga si Lina harus terpenjara di rumah sakit jiwa dan keinginan terbesar Lina hanya ingin bebas dan keluar dari rumah sakit jiwa ini. Bahkan ia sudah pernah beberapa kali mencoba kabur, namun upayanya itu selalu gagal. Itu sebabnya Lina menjadi salah satu pasien yang paling diawasi dan juga berbahaya. Setelah mengetahui latar belakang dari Lina, Anna tetap akan melanjutkan mengajar melukis kepada para pasien. Dengan mengajarkan para pasien melukis, itu adalah salah satu cara untuk melatih mental para pasien. Namun, lagi-lagi insiden terjadi yang membuat para pasien harus dikembalikan ke dalam kamarnya masing-masing. Tanpa mereka sadari kalau itu adalah bagian dari rencana Lina untuk bisa kabur. Selanjutnya, Lina berpura-pura meminta bantuan kepada penjaga. Setelah penjaga itu masuk, Lina mencoba merayunya yang lalu dari kunci si penjaga, Lina berhasil keluar dan lolos melewati beberapa penjaga serta mematikan CCTV yang ada di sana.
Secara bersamaan, Anna yang akan kembali pulang, ia sangat terkejut karena Lina yang sudah ada di depan mobilnya. Mengetahui Lina yang kabur dari rumah sakit jiwa, seketika Anna kembali masuk dan memberitahukan kepada dokter. Semenjak saat itulah, si Lina kini menjadi buronan polisi. Sesampainya Anna di apartemen, dia tak sadar kalau Lina sudah ada di dalam mobilnya. Dan saat Anna akan masuk, secara tiba-tiba Lina sudah ada di dalam dan langsung menghantam Anna. Karena psikopat Lina ini sangat cerdas, ia memutuskan untuk kabur lebih jauh. Dia lalu mencari informasi melewati internet tentang berita dari keluarga Amerika yang kehilangan putrinya. Setelah melihat beberapa daftar anak hilang, dia harus mendapatkan wajah anak yang agak mirip dengannya. Dan akhirnya Lina menemukan dan memilih anak bernama Esther, salah satu anak yang hilang yang kebetulan wajahnya sedikit mirip dengannya. Lina lalu berdandan layaknya gadis kecil yang berusia belasan tahun dan ia pun tak lupa membunuh Anna sebelum dirinya pergi. Cerita bergulir, Lina yang kini berganti identitas sebagai Esther anak yang hilang, kini dia ditemukan oleh polisi. Polisi pun tidak mengenali kalau dia adalah Lina, orang yang sedang dicari oleh pihak kepolisian Estonia. Di sisi lain, diperkenalkan pasutri bernama Ellen dan Tricia. Pada hari itu, mereka mendapatkan kabar mengejutkan kalau putri mereka yang hilang sudah beberapa tahun lamanya kini sudah ditemukan kembali dan sekarang berada di Moskow. Ternyata Esther ini adalah anak dari kaya raya di Amerika. Seketika Tricia terbang ke Moskow menggunakan jet pribadi untuk melihat dan memastikan kalau itu adalah Esther, anak mereka yang hilang. Dan untuk pertama kalinya mereka bertemu, Lina yang ada kemiripan dengan Esther pada saat itu antara percaya dan tidak percaya. Tricia yang melihat itu pun tidak bisa menutupi kebahagiaan saat melihat anaknya yang masih hidup. Dalam perjalanan tersebut, Tricia mencoba memperlihatkan kembali foto-foto keluarga mereka, yaitu sang ayah Ellen dan sang kakak bernama Gunnar. Lalu Tricia juga memperlihatkan foto neneknya, Lina yang berpura-pura menjadi Esther. Ia asal menebak dan mengatakan kalau dia sangat rindu dan ingin bertemu dengan sang nenek. Mendengar hal tersebut, Tricia sempat aneh yang padahal neneknya sudah lama meninggal. Tapi pada saat itu Tricia belum curiga dan beranggapan mungkin karena Esther sudah lama terpisah dengan mereka. Dan tibalah di Amerika. Di sana Esther bertemu dengan sang ayah Ellen dan sang kakak Gunnar yang sengaja menunggu kedatangan mereka. Ellen sebagai ayah sangat terharu melihat putri kesayangannya kini sudah kembali. Sesampainya di rumah, Esther tidak menyangka dia menjadi bagian keluarga yang kaya raya. Di keesokan hari, Esther dipertemukan dengan dokter psikologis. Tricia hanya ingin memastikan kondisi psikologis Esther baik-baik saja. Pada saat itu, dokter ingin berbicara berdua saja dengan Esther. Lalu dokter menanyakan beberapa hal tentang Esther saat dia diculik. Esther yang kebingungan dan ia tidak tahu untuk menjawab. Akhirnya dia mengalihkan pembicaraan dengan mengajak ngobrol seekor burung yang ada di sana. Di sini dokter mulai curiga, lalu dia mencoba berbicara dengan Tricia. Dokter mengatakan ada beberapa keanehan yang terjadi pada Esther, tapi bukan keanehan karena Esther belum stabil, tapi dokter merasa bahwa Esther seperti orang yang sedang berpura-pura. Cerita bergulir, Ellen adalah seorang pelukis terkenal yang secara kebetulan bahwa Esther yang sekarang mempunyai hobi yang sama, yaitu suka melukis. Mendengar hal itu, Ellen sebagai ayah merasa senang kalau ternyata putrinya juga suka melukis. Esther lalu dibawa ke studio tempat di mana Ellen melukis. Di sini, Tricia mulai merasa ada yang aneh kepada Esther. Tanpa permisi, Tricia masuk ke kamar Esther karena pada saat itu Tricia mencari jam tangan yang hilang. Di sana Tricia melihat ada buku diary Esther. Namun Esther yang melihat itu marah dan merebut kembali buku diary. Tapi saat itu Tricia masih berpikiran positif. Mungkin sekarang Esther sudah beranjak dewasa dan mempunyai privasi sendiri. Lalu di saat mereka sedang
sedang makan malam, datanglah seorang tamu. Ternyata itu adalah pihak dari kepolisian. Sang polisi ini yang dulu menyelidiki soal kasus kehilangan Esther, Inspektur Du sendiri belum sepenuhnya meyakini kalau dia adalah Esther yang asli. Tapi Esther tidak bodoh, dia membaca gelagat dari polisi itu yang mencurigai dirinya. Di tengah malam, Esther yang merasa kalau keberadaannya di rumah itu sudah mulai dicurigai, Esther merencanakan untuk kabur serta mencuri barang-barang berharga. Dan saat Esther akan pergi, Esther sempat melihat ke studio dan melihat Ellen yang sedang melukis. Tapi entah kenapa, di sini Esther mulai ada perasaan cinta kepada Ellen hingga Esther menjadi ragu pergi dari sana, hingga akhirnya Esther memutuskan untuk menetap tinggal bersama mereka kembali. Pada suatu malam, Ellen dan Tricia harus pergi menghadiri undangan, sementara di rumahnya hanya Esther dan Gunner bersama teman-temannya yang sengaja berkumpul untuk bersama. Tanpa diduga, Inspektur Du datang kembali. Gunner yang membuka pintu mengatakan orang tua mereka sedang tidak ada di rumah. Tapi Inspektur datang ada tujuan lain. Dia berpura-pura ikut ke kamar mandi sebelum pergi. Secara diam-diam, dia memasuki kamarnya Esther untuk mencari sesuatu yang dia selidiki. Dia masih belum sepenuhnya meyakini bahwa itu adalah Esther yang asli. Inspektur lalu mengambil piringan hitam yang terlihat dengan sidik jari Esther. Dari jauh, Esther sudah mengetahui dan memperhatikan si polisi. Untung saja buku diarinya masih ada dan dia hanya kehilangan piringan hitamnya saja. Tak lama kemudian, Ellen dan Tricia pulang. Tricia langsung mencari Esther ke kamar, namun ternyata Esther sedang mandi dan Tricia melihat buku diary Esther yang tergeletak. Tricia yang masih penasaran dengan buku diary-nya, Tricia lalu membuka dan melihatnya. Betapa terkejutnya dirinya, ia mengetahui kalau ternyata dia bukanlah Esther, anak mereka yang hilang. Dari buku itu juga, Tricia menemukan foto Inspektur Du dan dia juga melihat ada nama rumah sakit di mana tempat Esther berasal, yaitu rumah sakit jiwa. Inspektur Du yang sedang mencocokkan sidik jari yang ada di piringan hitam. Ternyata Esther sudah di belakangnya. Esther menikam berkali-kali sampai dia roboh. Dan betapa terkejutnya Esther yang tiba-tiba Tricia datang dan menembak Inspektur Du. Hal yang tidak diduga sebelumnya oleh Esther, yang ternyata Tricia adalah dalang dibalik hilangnya Esther, anak mereka yang asli. Tricia yang sudah mengetahui siapa Lina atau Esther palsu, di sini Tricia mulai membeberkan dan membuka rahasia terbesarnya kepada Esther bahwa Esther anak mereka yang asli bukanlah hilang, melainkan Esther terbunuh oleh Gunner, kakaknya Esther sendiri. Tricia yang mengetahui hal tersebut, ia sengaja menutupi kematian Esther dan menutupi kesalahannya Gunner. Dia tidak mau Ellen suaminya ataupun publik sampai tahu kejadian sebenarnya. Tricia takut jika nantinya akan kehilangan Gunner, anak mereka yang tinggal satu-satunya. Bukan Tricia tidak sayang pada Esther, justru Tricia sebagai ibu lebih sakit atas kematian Esther. Namun Tricia masih bisa berpikir untuk menyelamatkan anak mereka satu-satunya yang tersisa, yaitu Gunner. Tricia berbesar hati merelakan kematian Esther dan tidak mau keluarganya jadi hancur. Akhirnya Tricia dan Gunner memutuskan membuang tubuh Esther ke dalam sebuah lubang serta membuat alasan kepada semua orang jika Esther telah menghilang. Sang suami Ellen sangat terpukul atas kehilangan Esther. Selama 4 tahun lamanya Ellen dirundung kesedihan dan tidak bisa melupakan Esther. Namun saat Esther kembali dan ia percaya kalau itu adalah Esther yang asli, ia mulai kembali kepada kehidupan normalnya, kembali seperti dahulu kala. Dan Tricia tidak mau melihat Ellen harus bersedih kembali. Jika sampai kehilangan Esther untuk kedua kalinya, maka Tricia tidak akan membiarkan itu terjadi. Kini sekarang,
Tricia meminta Esther untuk terus melanjutkan permainannya. Esther tetap dengan peran sebagai Esther anak mereka dan memastikan Ellen tidak tahu yang sebenarnya. Dengan imbalan, Esther bisa merasakan hidup mewah dan kerjasama di antara mereka yang saling menguntungkan. Dan jika Esther melanggar perjanjian, Tricia mengancam akan mengantarkan Esther kembali ke rumah sakit jiwa yang ada di Estonia di mana Esther berasal. Esther dan Tricia pun kembali dengan babak baru dalam permainan sandiwara mereka. Tricia memberitahukan itu kepada Gunner. Di sini mereka merencanakan sesuatu, entah menyelamatkan atau menjerumuskan Esther dan mencari waktu yang tepat. Cerita bergulir, sandiwara mereka berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari Tricia. Tricia mengajarkan banyak hal untuk menjadi Esther yang asli agar orang di sekitar mereka tidak curiga. Seiring berjalannya waktu, Esther mulai mengetahui rencana Tricia dan Gunner ingin membunuhnya. Hingga suatu malam, makanan yang Tricia berikan pada Esther tidak ia makan, malah dimakan oleh si tikus yang ada di kamar Esther. Dan di keesokan hari, Esther membalaskan dendamnya pada Tricia dengan meletakkan tikus yang mati ke dalam minuman jusnya. Sungguh menjijikan. Hingga tibalah waktu di mana Ellen harus pergi keluar kota untuk menghadiri pameran seni lukis. Mereka semua mengantar Ellen ke stasiun di mana Esther ada kesempatan untuk mendorong Tricia dan Gunner ke rel kereta di saat mereka melintas. Namun usahanya gagal karena Esther tertabrak oleh orang lain yang melintas. Setelah memastikan Ellen masuk kereta, di sini Tricia dan Gunner mulai beraksi dengan melenyapkan Esther. Tapi si Esther melarikan diri dan berhasil mengambil kunci mobil dan kabur dari sana. Sayangnya, Esther tertangkap polisi di jalan dan membawanya kembali kepada Tricia. Tricia yang sudah muak dengan Esther dan Gunner memegang kedua tangannya, tapi si Esther lagi-lagi melarikan diri. Tak sengaja dia mendorong Esther dari tangga. Di sini Gunner terpaku karena ia ingat akan masa lalunya di mana dirinya yang menyebabkan Esther sang adik kehilangan nyawanya. Di saat yang bersamaan, Ellen menelepon. Dia mengetahui bahwa Esther yang kabur karena polisi menghubunginya. Tricia mencoba mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Ellen sendiri yang sangat khawatir memilih untuk kembali pulang. Ternyata Esther menghilang dan kabur. Tricia meminta Gunner untuk mengejarnya. Sayangnya, Esther bukanlah Esther sembarangan. Psikopat Esther ini berhasil menikam berkali-kali hingga Gunner tewas. Tricia yang melihat Gunner anaknya satu-satunya yang tewas, ia semakin murka. Pertikaian di antara mereka pun tidak bisa dihindari. Tricia sudah tidak peduli kalau rumahnya sudah terbakar. Tricia terus mengejar Esther kemanapun ia pergi. Esther berlari ke atas genting untuk menghindari kejaran Tricia. Di saat yang bersamaan, Ellen datang dan melihat rumahnya yang sudah terbakar. Sementara mereka di atap terperosok dan hampir terjatuh. Ellen yang berhasil menemukan mereka. Namun sayangnya, Tricia tidak bisa menahan lagi. Namun sebelum Tricia terjatuh, ia sempat mengatakan bahwa ia bukanlah Esther anak mereka yang asli. Ellen yang hanya bisa menyelamatkan Esther yang ia kira itu adalah Esther anaknya yang asli. Namun saat itu juga identitasnya terbongkar. Gigi palsunya tidak sengaja malah terlepas. Esther yang terlanjur sudah terbongkar. Ia pun mengungkapkan isi hatinya kalau dia selama ini jatuh cinta kepada Ellen. Dan secara tidak sengaja Esther mendorong Ellen hingga terjatuh sampai ia jatuh tewas bersama Tricia. Kini tersisa hanyalah Esther seorang. Dengan mereka semua yang sudah tewas, semakin menguatkan orang-orang kalau Esther adalah anak dari keluarga Ellen. Rahasia terbesar Esther masih terjaga dan tidak seorang pun yang tahu. Mereka semua menganggap bahwa penderitaan Esther sangatlah berat setelah 4 tahun diculik, dan kini Esther harus menderita kembali menjadi anak yatim piatu. Sebagai psikopat cerdas, Esther berhasil mengelabui banyak orang. Jadi, rangkuman di film ini, si Tricia tidak bermaksud jahat. Dia hanya ingin keluarganya utuh kembali. Kematian Esther sangatlah menyakitkan bagi keluarga Ellen. Tricia sebagai ibu berbesar hati melupakan dengan apa yang sudah terjadi.
Tak ingin lukanya semakin mendalam, Tricia akhirnya memilih bungkam dan tidak memberitahukan kalau Esther tewas karena Gunner. Selain itu, keluarga Ellen adalah keluarga terpandang. Jika publik sampai tahu, maka itu semua akan menjatuhkan keluarga Ellen nantinya. Dan Tricia harus terbawa dalam permainan Esther yang pada akhirnya Esther pemenang dari permainan tersebut. Dan film pun selesai.